Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatiz, wabil khusus kepada Al-Quran Al-Ustaz Habibullah Tiban yang insyaallah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua pada pagi hari ini. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para pemuka kampung, para tokoh pemuda, dan yang kami hormati para pengurus Masjid Al-Falahin, mulai dari ketua masjid sampai serta ta'mir dan tugas syara'nya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jemaah salat fardu subuh yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari atau pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Terkadang hari ini manusia sering lupa nikmat sehat, nikmat kesempatan ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak semua Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan pada subuh hari ini bukti Allah cinta, bukti Allah sayang kepada kita, Allah pilih di antara hamba-hamba Allah di permukaan bumi ini. Kita yang lemah ini, kita yang dhaif ini, kita yang masih banyak dosa, yang masih banyak salah, Allah pilih di antara hamba-hambanya untuk bisa bangun dari tempat tidur kita, untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat yang mulia ini, untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita bersolawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita senandungkan, yang kita ucapkan, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, dimanapun kita berada, salawat yang senantiasa kita ucapkan kelak akan menjadikan bukti bahwa kita adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapan kita semua kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdiri kami di hadapan ini adalah juga daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang bertugas untuk menjadi protokol adalah saudara Ul, bapak polisi kita yang biasa memang sebagai MC di Polres. Mungkin beliau hari ini berhalangan untuk hadir, maka saya akan menggantikannya, dan insya Allah saya akan langsung membacakan
acara-acara rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dari saya sendiri selaku pembawa acara. Kemudian perkenalan sebagian dari kita atau dari bapak-bapak sekalian. Mungkin ada yang sudah lihat, mungkin ada yang sudah tahu baik dari melihat langsung kegiatan dari persubuhan ini maupun di medsos. Namun ada baiknya kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka kami akan memperkenalkan diri apa itu baik persubuhan, apa visi dan misinya, siapa saja orang yang ada di dalam, macam mana nak ikut daripada kegiatan baik persubuhan ini. Maka dalam hal ini yang akan menjelaskan daripada perkenalan baik persubuhan pada pagi hari ini, kami minta kepada Bapak Ustaz Haris Susanto sebagai perwakilan dari rekan baik persubuhan. Kepada Bapak Ustaz Haris Susanto, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallam. Yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Falahin. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ustaz berceramah Ustaz Habibullah Iman. Beliau adalah alumni dari salah satu ma'had pesantren yang diasuh oleh Habib Umar bin Hafiz, ya, cabangnya. Beliau adalah adik kandung daripada Syekh Ammar Toha Ziban. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan tausiah dan kita dapat menurut hikmah istighfar yang disampaikan beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu langsung saja kami selaku baik persubuhan ini memulai daripada kegiatan ini sejak dari 2 tahun lebih yang lalu, tahun 2019. Jadi mulai dari kecil kita akan menghimpun daripada anak-anak motor yang mana isinya daripada nongkrong di jalanan kita ajak nongkrong di masjid, dan mudah-mudahan yang kita ajak semua ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga berkembang karena kita kegiatannya ini setiap Ahad. Kemarin pernah 2 kali dalam satu itu satu Ahad, sekarang menjadi Ahad saja. Dan mudah-mudahan itu tidak memulai kepada semangat istiqomah dari teman-teman baik persubuhan. Baik persubuhan ini juga tidak saja dari kumpulan anak-anak motor, tapi kita juga dapat merangkul daripada anak-anak majelis, yang mana anak-anak majelis inilah juga dan dapat mewarnai kepada persubuhan Kuala Tungkal ini. Alhamdulillah, persubuhan Kuala Tungkal mudah-mudahan bisa seperti majelis-majelis yang lain umumnya di Kuala Tungkal. Jadi ini adalah rute yang ke-188 di Masjid Al-Falahin, Jalan Siswa ini. Mudah-mudahan terus lanjut. Mungkin itu saja prolog atau kata pengantar dari kami baik persubuhan. Kami mohon doanya kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan kami baik persubuhan ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC, yaitu Al-Hajj Budi Rahmanto atau dikenal dengan Abi Azhar. Alhamdulillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita
Sedikit perkenalan, ya kita bersama beliau adalah muazzinnya Masjid Syekh Utsman Al-Bukhari yang adanya dan viral di YouTube. Kemudian itu azan Masjid Syekh Utsman Al-Bukhari. Muncul yang beliau. Alhamdulillah, ya sedikit saya ingin tambahkan bahwanya baik sebuah ini bukan suatu ormas, ya bukan suatu organisasi politik, bukan suatu aliran-aliran tertentu atau paham-paham tertentu, tapi ini hanya sebatas wadah komunitas hijrah saja. Maka siapa saja boleh bergabung dalam komunitas baik sebuah ini. Yang awalnya tadinya anak-anak motor sebagai pencetus daripada kegiatan baik kesubuhan ini, namun seiring waktu berjalan dan kegiatannya banyak positifnya, banyak kebaikannya, bukan hanya daripada komunitas motor saja, tapi komunitas daripada majelis taklim, majelis sholawat, kemudian juga daripada pengajian sampai ke kalangan umum para mahasiswa, anak-anak pelajar, anak-anak SD sampai anak TK pun biasa ada anak kecil yang mungkin pada suatu hari ini pada tiduran semua, kita maklum masih anak kecil. Nah, kemudian juga bukan hanya itu saja, alhamdulillah juga di kesubuhan ini banyak ustadz pembimbingnya, para murabi kita yang pada subuh hari ini terlihat adalah kehadiran kita tengah-tengah kita, Ustadz Abdullah, kemudian ada juga di belakang sana Ustadz Zamzami, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang lainnya yang apabila kegiatan baik subuh ini mereka siap untuk memberikan bimbingan, memberikan ceramah untuk kita semua yang hadir pada saat subuh pada hari ini pada khususnya. Baiklah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja tidak berpanjang kalimat, kita masuk ke acara inti pada subuh hari ini, yakni Mu'idul Hasanah, tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Habibullah Iban yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ustaz Haris Santo, dan mungkin hari ini ada yang baru melihat daripada ataupun baru jumpa kepada beliau. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk menimba ilmu dari beliau dan kita tawadhu untuk mendengarkan, ya konsentrasi untuk mendengarkan. Kita jangan menundukkan kepala, menundukkan pandangan, menundukkan kepala kalau pasti jalan saja. Ya, tapi kalau lagi jalan majelis jangan menundukkan pandangan, tertunduk lihat, ya, khusyuk lihat. Dengarkan dengan tawadhu, ini kesempatan yang berharga. Insyaallah kita dengarkan Mu'idul Hasanah oleh Ustaz Habibullah kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi satu ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinalamas pagi-pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya orang menjawab salam tiga kali. Jar baginda Rasul lah, absus salam taslam. Barang siapa yang menyebarluaskan salam, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana bil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad dadana labbaika ya man dallana wa habana. Allahumma salli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan sedikit masalah tentang kecintaan kepada baginda Ar-Rasul, saya ingin bertanya sebelumnya lah. Saya aslinya orang Jawa, bukan orang Banjar, bukan orang Tungkal. Nah, jadi saya nih bingung hendak ngomong pakai bahasa apa gitu tah. Bahasa Banjar kah, bahasa Tungkal kah, bahasa Indonesia. Jadi paham merataan. Pakai bahasa apa? Amunnya bahasa Arab ayuha bahasa Arab. Kena baca Yasin merataan gitu tah. Ileh. Pakai bahasa apa ini namanya? Nang paham jelah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di salah satu tempat yang dimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Allah Subhanahu wa taala ini mencintai masjidnya. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta para zuriatnya, berserta para sahabatnya hingga akhir yaumil qiyamah. Dan yang ulun takdimi Ketua Takmir Masjid Al-Falahin, dan juga Ketua Bikers Subuhan yang selaku penggerak dalam artian untuk menimbah ilmu pada saat subuh hari. Nah, amunnya satu-satu sikung disebutkan. Nah, nanti jam 7 kena baru selesai yang disebutkan semualah. Semuanya ulun takdimi berataan lah. Jadi ulun ini hendak menyampaikan apa yang dimaksud dengan kecintaan kita kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang cinta terhadap baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib mengikuti sunnahnya. Kenapa saya bilang wajib? Kalau dia tidak mengikuti sunnah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia masih belum cinta kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, amunnya pianlah berataan cinta lawan bebinian. Sekiranya napa inang disukai bebinian, lah kak. Kada? Bina lama semuanya leh. Kada makan kah? Kopi ada kah? Biar prank gitu nah. Nah, disitulah letak saya mengatakan wajibnya. Kenapa harus orang yang cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini harus mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati dakhala al-jannah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, ya, maka dia akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maulah lawan baginda Rasul? Mau kita nanti di surga bersama baginda Rasul? Mau kada? Ikuti sunnahnya. Gampang nian. Orang lah sunnah tuh banyak. Contoh,
Contoh, minum gunakan tangan kanan. Nah, jar guru ulun, jar Habib Umar lah. Barang siapa ya yang meminum segelas air dengan menggunakan tangan kanan dan dibagi menjadi 3 bagian ya. Selama air tersebut masih ada di dalam perut dia, maka Allah tidak akan ya, memberikan dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, amunnya pakai tangan kiri berarti kerjanya setan. Amunnya ada kekawanan minum pakai tangan kiri lah, kada usah bersambatan kayak ini kada usah. Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, amunnya kada mempan lah ayat kursi itu nah lah. Lah, ayatnya taruh, ambil kursi saikong. Tuh. Nah, nyaman juga kayak itu. Nih bebengal ya orang Banjar, leh. Maksudnya tuh dalam artian sunnah tuh diikuti. Nah kayak ulun nih nah bebolang kayak ini 70 pahalanya amunnya sholat 2 rakaat. Amunnya malu pergi ke masjid malu pakai bebolang, nunggu tengah malam pinggir ke pojokan sedikit lah. Amunnya ditanya lawan namanya, oma malaikat mana nih turun nah. Amunnya malu sholat seorangan pakai bolang. Ada lagi kemarin ada orang yang bertakun lawan ulun lah, pian ini masih belum haji aja udah pakai baju putih, bersurban kemana-mana, berpulang kemana-mana aja. Nah ini orang nang bungol, ini sunnah. Ulun yang hendak bertakun lah, apa jadi begini Rasul? Ma min nabiyyin illa waqad hajjah. Semuanya para nabi sudah naik haji. Tapi adalah yang dipanggil Haji Muhammad adalah Haji Ibrahim adalah tidak. Amunnya sampailah dipanggil Haji Muhammad, nah pian berataan bersota teh terakhir bingung. Kenapa kada bingung? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Haji Muhammad Rasulullah. Lucu nian. Elaga pakai bajuan lah, baju putih, pakai surban ke masjid, terutama pakai wangi-wangian. Dan juga orang yang mengikuti sunnahnya baginda Rasul, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh salawat bisa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ini pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada baginda Rasul beserta para malaikat-malaikatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah engkau kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah nasnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu amalkan kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dan berniat di dalam hati untuk mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada saikung mana tasbih itu nah. Ini kisan diamalkan. Amunnya diamalkan alham, amunnya kada dikada bapak. Terserah ai. Nah, jadi inilah amunnya kita hendak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kepala ini nih, sampai ke kepalanya nih. Kan solawatnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai di kepalanya nih, ya, tutup dengan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkan ini, ya, kata baginda Rasulullah SAW, ketika dibaca pagi hari, rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala akan dihantarkan pada sore hari. Apabila dibaca malam hari, pagi hari diantarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Saya bisa berani bilang kayak gini. Saya pernah ngamalkan kayak gini, bukan hendak menyombongkan diri, kada. Jadi ulun ni amunnya ada amalan, amunnya kada diamalkan, terus bebandir lawan orang kada nyaman, namunnya kada ada pembuktiannya.
Masalahnya ulun terbukti sendiri dapat amalan ngene nih. Jadi ulun tuh kemarin lah ketepelipat duitnya benar. Kadada duit. Lalu kadada. Jadi orang kayak apa le caranya le? Mak semalaman sholat kayak ini seberataan. Baca sholawat terus ku amalkan yang tadi. Memang dasar bujur. Ulun baca malam, pagi dihantarkan ada orang bipai aja hendak motong kambing ya. Ayo ha, motong kambing jadi alhamdulillah lah, disitulah rezekinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah mungkin bisa diamalkan. Ada lagi ya, jika pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan cerita ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini sedang bercakap-cakap dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ana mulku liman?" Aku ini milik siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali ya, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ana mulku liman?" Dari saking gugupnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjawab pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala, dari itu ya baginda Rasul menjawab dengan bergetar tubuhnya. Apa kata baginda Rasul Muhammad? "Idan anta mulku liman ya Rabb." Engkau ini berarti milik siapa? Kata Nabi Muhammad. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Idan anta mulku liman yusalli alaika ya Muhammad." Aku ini hanyalah miliknya orang-orang yang mau bersolawat kepadaku. Nah, kada hindak bersolawat. Amunnya kada hindak bersolawat, pian berataan kalah lawan binatang. Kalah lawan binatang. Pian sendirilah yang bilang binatang lah, kan ulun. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya, di kala itu Nabi Allah Daud ya sedang beribadah di tempat beribadahnya. Ketika itu ada cacing lewat, cacing merah lewat. Kata Nabi Daud, "Mada aradallahu fi hadid dudah?" Apa kegunaannya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan cacing? Lah, cacing ini diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berpandir. Nah, berbilang si cacing lawan Nabi Daud, "Ya Daud, engkaulah jangan sombong." Kenapa? Pada siang hari ya, aku bersolawat kepada baginda Ar-Rasul 1000 marrah, 1000 amalayali. Aku bersolawat kepada baginda Rasul ya 1000 solawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi. Tuh yang disolawati oleh cacing. Amunnya kada bersolawat kalah sama cacing. Biarlah yang jawablah, bukan ulun lah. Amunnya kada bersolawat kalah lawan Nah, biarlah berarti lah. Ulun kada salah berarti. Biar yang salah. Amunnya kada bersolawat kalah sama cacing. Berarti amunnya kada bersolawat, wah cacing tenah, cacing gitu tuh panglih. Nyaman juga angin tak. Ya kira. Dan juga ya, teringat sama salah satu cerita yang di mana ada seorang pemuda dikala itu dia sedang tidur. Dan ketika dia tidur bermimpi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ya tidak menghiraukannya. Pemuda tersebut timbul tanda tanya. Kata pemuda tersebut, katanya Rasulullah ini mengenali semua umatnya. Akan tetapi kenapa kok tidak mengenali aku?
Kata si pemuda tersebut, mengejar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu, bertanya pemuda tersebut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau pernah berkata, katanya engkau mengetahui seluruh umatmu, akan tetapi kenapa engkau kepadaku engkau tidak menghiraukannya?" Apa kata jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Aku cuman mengenali umatku yang mau bersolawat dan juga mau mengikuti sunnah. Nah, sekarang kayak ini Pak, orang yang mau bersolawat sudah dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kada usah jauh-jauhin, amunnya naik sepeda kah, nah kayak biker nih nah, sallallahu alaihi wasallam, zaman juga. Amunnya kerjaannya di ladang, bisa juga menjangkul sallallahu alaihi Muhammad, kada apa, diterima juga daripada kada bersolawat. Ada lagi, saya tutup. Terus gak ada. Tadi ada pesan dari paman nih nah, aja kada usah lawas-lawas kin ya. Amunnya lawas kada nyaman ya juga. Gitu ha. Kada nyaman ulun nih anak pemandir terlalu lawas. Nah, ditutup sama salah satu cerita ya. Jadi amunnya kada hendak kawin kada apa juga, nyaman juga. Jaminannya surga, mau kada? Mau kada yang kada kawin tapi jaminannya surga. Mau kada? Betakon nih, siapa yang belum kawin di sini ha? Banyak kada? Mau kada surga? Tapi jihad berpujiran. Nah, kita ingat sama salah satu cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad. Yang dimana Sayyidina Sa'ad ini ya orangnya kerdil lah, cebol lah. Kerdil lawan cebol sama aja juga. Kerdil lah, rambut keriting, hitam pulang. Nah, gigi kayak ini nah, di riwayat disebutkan. Iya, memang dasar gitu giginya. Nah, dan juga umurnya sudah 50 tahun. Ditanya sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sa'ad, kenapa engkau sudah umur 50 tahun? Kenapa engkau masih belum kawin?" "Tidak ya Rasulullah." "Kenapa?" "Engkau kan tahu dengan tubuhku ya Rasulullah. Aku kerdil, cebol, hitam pulang, begigi pulang. Begigi kok ini ha." Siapa yang hendak menerimaku?" kata Sayyidina Sa'ad. Jar baginda Rasul, "Pergilah engkau ke depan pintu gerbang Madinah," kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perginya ke depan pintu gerbang Madinah. Di dalam hati saat ini sambil berjalan, Rasulullah nih ha. Amor jar bahasanya ulun lah. Ini nanti diperlihatkan bahasanya baginda Rasul. Kada. Jar Sayyidina Sa'ad di dalam hati ini nah. Baginda Rasul, jauh orang sudah kayak ini masih aja ban disuruh hendak ke depan pintu gerbang Madinah aja. Kesananya lah nyampe di depan pintu gerbang Madinah, baru berucap salam, "Assalamualaikum." Ya. Jar yang di dalam rumah. "Siapa yang di luar?" Ya. "Aku adalah Sa'ad." "Kenapa engkau datang kemari?" kata yang di dalam rumah. "Aku disuruh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melamar anakmu," kata Sayyidina Sa'ad. "Ente Sa'ad, ente mau ngelamar anaknya anak?" "Oh, tak bisa. Balik. Diusir mentah-mentah Sa'ad. Balik ke baginda Rasul. Bilang Sa'ad kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ditolak." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Balik." Disuruh balik lagi Sa'ad nih. Wah, semakin nih menggerutu Sayyidina Sa'ad. Tadi sudah kada dibukai lawang, apalagi sekarang ya. Nyampe depan pintu gerbang Madinah baru mengucap salam, "Assalamualaikum." Tam. Yang datang tuh bukan diucapi dengan jawaban salam, akan tetapi apa? Balok kayu sekali ini nih ha. Tumnya. Bukahinya Sa'ad balik lagi ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, bilang lagi lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku bukan diucapi dengan jawaban salam ya Rasulullah, akan tetapi dengan sebongkahan balok kayu." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Balik lagi kau." Baliknya
Nyampe ke depan pintu gerbang Madinah, apa yang terjadi? Akan tetapi anaknya yang langsung turun kepada abahnya. Ya abah, terimalah lamaran Sa'ad. Mungkin dia jodohku yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diterimalah oleh abahnya. Masuk Sa'ad. Ya Sa'ad, aku akan menerima lamaranmu. Akan tetapi aku terpaksa menerima lamaran. Jauh orang lah, sudah diterima masih terpaksa pula. Sakit nian jauh orang tungkal. Imbah itulah terimanya. Wah Sa'ad senang balik, farhaninya lah. Nyampe ke depan baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya Rasulullah, aku diterima lamarannya oleh perempuan yang di depan pintu gerbang Madinah. Kata Rasulullah SAW, ya besok kau harus kawin. Besok, tidak usah tunda-tunda, besok. Selepas itu selang berapa waktu, 15 menit, Sayyidina Sa'ad nih muram lagi nunduk, ingat sedih. Nah ditanya lagi, didatangi lawan baginda Rasulullah SAW. Ya Sa'ad, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau nangis? Ya Rasulullah, memang lamaranku telah diterima. Akan tetapi tak ada fulus ya Rasulullah. Hendak beli barang pernikahan nih, kayak apa caranya? Ya Rasulullah SAW, tunggu di sini. Aku akan memberi pengumuman, dan diriwayatkan di salah satu kitab sampai 10.000 dirham yang dikasihkan kepada Sayyidina Sa'ad. Ketika itu baginda Rasulullah SAW memintakan kepada para sahabat karena untuk perkawinannya Sayyidina Sa'ad. Ketika itu sudah dikasih uangnya. Sore hari Sayyidina Sa'ad nih pergi ke pasar untuk membeli peralatan pernikahan kayak bantal, kasur, apa segala macamnya buat nikah. Ketika itu ya di perjalanan beliau mau pulang, nah ada sosok seseorang wanita ini lewat, apa? Pengumuman lewat ya. Pengumuman ya. Besok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mau berperang. Jadi saat di dalam hati, "Oh mak, baginda Rasul ini kayak apa leh? Orang disuruh kawin esok ya. Esok tapi inyak mau berperang. Nah kayak Paulun ni kada hendak mengikuti baginda Rasul ya. Kada jadi, inyak kada jadi membeli yang barang-barang sudah dibelinya tu nah, barang perkawinannya. Inyak jual lagi. Inyak belikan barang untuk berperang, mengikuti peperangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah dibelikannya semua kuda, tameng, apa segala macamnya, pedang segala macamnya dibelikannya lawan Sayyidina Sa'ad. Ketika itu esok harinya perang, dan diriwayatkan kalau di Qawaidul Mukhtar itu dijelaskan peperangan ini ya, peperangan Badar. Kalau di manhaj, kalau tidak keliru di manhaj tentang perang Khandaq kalau yang ini. Jadi ketika itu ada salah satu pemuda ya yang mau berabrik musuh. Ketika itu habis, disebutkan di riwayat itu sampai 3.000 pasukan yang dihabiskan oleh Sayyidina Sa'ad. Habis. Ketika itu tumbang Sayyidina Sa'ad, plak tumbang. Imbah peperangan baginda Rasulullah SAW ini bertanya kepada para sahabat, siapa tadi pemuda tersebut yang mengobrak-abrik musuh? Kata baginda Rasulullah SAW, coba engkau tengok. Ditengok sama sahabat nih, dibuka, Sa'ad ya Rasulullah. Rasulullah langsung bercakap, Sa'ad, kenapa engkau masih ikut berperang? Besok kan kau suruh kawin, kenapa engkau ikut berperang? Kata Rasulullah SAW, bilang kepada semua para sahabat ya, jangan ada yang menyentuh mayat si Sa'ad, biar aku saja yang mengerjakannya, kata baginda Rasulullah SAW. Ketika itu ya, setelah apa segalanya macam dimandikan apa segala macamnya, baginda Rasulullah SAW ini ngikut untuk mengantarkan jenazah Sayyidina Sa'ad. Ketika di jalan ya, baginda Rasulullah SAW ini menaikkan keranda, menurunkan keranda, menaikkan lagi, menarik keranda lagi. Ketika sampai di kuburan ya, baginda Rasulullah SAW ini nangis jadi-jadinya, nangis benar. Ketika sampai di rumah, ke rumah yang meninggal nih, baginda Rasulullah SAW farhan, senang, ketawa-ketawa. Ada salah satu sahabat janggal bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau pada saat tadi membawa jenazah Sayyidina Sa'ad, engkau menarik keranda, menurunkan keranda, menarik keranda, menurunkan keranda? Kenapa? Dan juga yang kedua,
Kenapa engkau di saat pada di kuburannya Sayyidina Sa'ad engkau menangis jadi-jadinya? Dan juga yang ketiga, kenapa engkau ketika di rumah yang meninggal tadi engkau senang, farhan? Kenapa? Bukan hanya engkau yang ingin membawa jenazah Sayyidina Sa'ad, akan tetapi malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menggotong jenazahnya Sayyidina Sa'ad. Maka dari itu aku menarikan dan menurunkan keranda. Kenapa aku menangis pada saat dikubur Sayyidina Sa'ad? Karena aku itu sedih atas kematian Sayyidina Sa'ad. Dia disuruh kawin, mana tidak mau kawin, malah ikut berperang. Lah disitulah letaknya kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Apapun atas nama yang namanya baginda Rasulullah SAW, dibagi diri saya sendiri untuk umatnya baginda Rasulullah SAW, walaupun nyawa jadi taruhannya Anda berikan. Kenapa? Tidak ada bandingannya. Itulah kecintaannya baginda Rasulullah SAW. Kenapa ketika itu baginda Rasulullah SAW ya di rumahnya itu farhan, senang? Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh bidadari yang ada di arsy Allah Subhanahu wa taala untuk turun menemui Sayyidina Sa'ad untuk jadi istrinya. Maulah beristilawan bidadari, berataan bidadari yang ada di surga sana. Tapi kan usah kawin. Tapi umpati Sayyidina Sa'ad. Lah, mungkin inilah sekelumit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada usahlah, ada sonong panjang 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam. Sekarang kayak ini intinya. Amunlah contoh ini secara logika ya kita berpikirnya ya. Sekarang kita belajar 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lah, amunnya kada diamalkan percuma gak kada? Percuma kada? Percuma. Walaupun hanya yang 30 menit, tapi sedikit kita amalkan ya, maka bermanfaat. Percuma. Kenapa ulun bilang percuma? Kada ada manfaatnya lalu. Cuman sekadar mendengarkan, betunduk-tunduk ya. Tapi kada diamalkan, percuma juga. Lah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sampean berataan, dan juga mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. حمدا يوافي في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك سلطانك سبحانك لا نرجس على نزل ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الطوين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملعلى إلى يوم الدين. اللهم أغننا بالعلم وزنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى منا بالعافية. اللهم نسألك الفهم النبي المحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين يا رب يا رحيم يا رب يا كريم. اللهم اجننا بالعلم وزنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نسألك الفهم النبي المحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين يا رب يا رحيم يا رب يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Kalau misalnya ada sumur di ladang, lah tidak boleh kita membeli jambu. Kada nyambung, kada jadi hendak mepantun. Rencana ada mepantun tadi, rezeki kalinya kada ini bujur. Nah, iwak sapat, iwak harwan lah. Iwak apalah? Iwak kotok. Iwak kotok? Apa kotok, Jo? Itu pang. Iwak harwan, iwak sapat lah, iwak hiyo, iwak londo. Nah, itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita mendengarkan Mu'izzah Hasanah, kalam hikmah, kemudian kisah daripada para sahabat-sahabat
yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum karena mereka menyintai daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih mencintai daripada diri mereka sendiri. Dalam keadaan mau kawin, mau nikah, ya, sudah nampak bayang-bayangnya, sudah nampak gambarannya. Ditawari perang, sahabat pilih perang. Nah, ini begitu kecintaannya, bahkan tak jadi kawin. Kenapa? Syahid di jalan Allah, tapi kawinnya dengan para bidadari di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi suri toladan, menjadi iktibar, menjadi ibrah, menjadi penyemangat, motivasi untuk kita lebih mencintai dan lebih menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata baginda Nabi, berarti dia cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku maka bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjadi cita-cita kita semua yang selama ini kita hidup di dunia 60 atau 70 tahun, waktu yang sangat singkat, yang hari ini mudah-mudahan dapat kita memanfaatkan semaksimal mungkin kehidupan kita yang singkat ini untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencintai daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian daripada ceramah tausiah yang sama-sama kita dengarkan. Selanjutnya kami juga ingin mendengarkan dua patah kata atau sambutan dari tuan rumah atau dari salah seorang tokoh masyarakat atau pengurus masjid mewakili pada orang tempatan untuk menyampaikan sambutannya kepada kami semua, tanggapannya ataupun apresiasinya tentang kegiatan Biker Subuhan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dalam hal ini kami minta kesediaannya mungkin dari salah seorang pengurus masjid. Bapak siapa? Pak, silakan. Saya namanya Pak Haji. Iya Pak Haji. Ya, sambutan ya. Pak RT. Masya Allah, ya Pak RT. Masya Allah, ada Pak RT kita rupanya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Insyaallah Pak RT, sedikit saja. Silakan Pak, makili aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di Masjid Al-Falahin ini untuk sama-sama melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kami mewakili daripada pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada komunitas Biker Subuhan yang telah hadir di dalam masjid kami ini untuk mengisi tausiah. Mudah-mudahan kami semua mendapat manfaatnya dan kami bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, dan mudah-mudahan komunitas ini bisa istiqomah untuk menyampaikan risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat khususnya di Tanjung Jabung Barat ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Demikianlah ucapan terima kasih kepada komunitas Biker Subuhan
Dari kami mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara telah sama-sama kita laksanakan dan kita jalani bersama, dan terakhir untuk lebih mendapatkan barokah daripada acara ini, kita minta kepada Ustadz Abdullah untuk memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Abdullah.